saya Jessica Triananda Sarong, Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2103020097 kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ini, yaitu buku Sosiologi Suatu Pengantar pada babnya yang ke-6 dengan tema lapisan masyarakat. Bagian pengantar. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Maka, barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu sendiri. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, atau yang merupakan pembelaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Bagian B, terjadinya lapisan masyarakat. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi sendirinya adalah kepandaian tingkat umum atau yang senior, sifat keaslian keanggotaan keluarga seseorang atau kepala masyarakat, dan mungkin harta dalam batas-batas tertentu. Ada dua tipe sistem lapisan sosial, yaitu yang pertama dapat terjadi dengan sendirinya, yang kedua sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. 2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti: A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan lain-lain. B. Sistem pertengahan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestis dan penghargaan. C. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang, dan kekuasaan. D. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan, dan suatu organisasi. E. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. F. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Pertama, pola-pola interaksi. Kedua, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai. 3. Kesadaran atau kedudukan masing-masing. 4. Aktivitas sebagai organ kolektif. Bagian C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsangan yang lebih besar kepada sistem anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Bagian D, kelas-kelas dalam masyarakat atau social classes. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kelas sosial. Dari Kurt B. Meyer, istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan. Dari Max Weber, membuat pembedaan antara dasar ekonomi dan dasar kedudukan sosial, dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Dari Joseph Schumpeter, terbentuknya kelas dalam masyarakat karena untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan yang nyata. Definisi lain dari kelas sosial adalah berdasarkan beberapa kriteria tradisional, yaitu 1. Besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. 2. Kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. 3. Kelanggengan. 4. Tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. 5. Batas-batas yang tegas. 6. Antagonisme tertentu.
E. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat dalam lapisan-lapisan adalah: pertama, ukuran kekayaan atau material. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atasan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Yang keempat, ukuran paling atau ukuran ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Ada dua macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ascribed status. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, activate status. Kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu berikut ini. 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Bagian G, lapisan yang sengaja disusun. Pada sistem lapisan yang sengaja disusun, terdapat berbagai cara untuk menentukan kedudukan seseorang. Misalnya dengan ucapan peresmian atau pengangkatan, sistem upah yang sesuai dengan golongan, jabatan, juga wewenang dan kekuasaan, disertai pembatasannya dalam pelaksanaan. Chester E. Burnett membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Bagian H, mobilitas sosial atau social mobility. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerakan sosial ada 2 macam, yaitu gerakan sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat, dan gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. 2. Tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. 3. Beberapa prinsip umum gerakan sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerakan sosial vertikal yaitu: A. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup. B. Tidak mungkin gerakan sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebasnya. C. Gerakan sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. D. Gerakan sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan. E. Berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomis, politik, dan pekerjaan yang berbeda. 4. Saluran gerak sosial vertikal.
Dalam gerak vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial vertikal. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret gerak sosial yang vertikal. Bagian I, perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu satu, menempatkan individu-individu tersebut, dan yang kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penetapan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Sekian dan terima kasih.